Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamal Trihardono. Saya dari uh, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dari program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita mulai yang pertama, yaitu profil Bank Indonesia sendiri dari status dan kedudukan. Lembaga Bank Indonesia ini adalah lembaga negara yang independen. Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya itu dimulai pada tahun 1999, yaitu pada ketika disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Jadi uh, Bank Indonesia ini adalah lembaga negara, namun dia independen. Dia tidak terikat dalam pemerintah, dalam kebijakan politik pemerintah apapun itu, dia tidak terpengaruh. Oke, yang kedua itu sebagai badan hukum, status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum maupun publik maupun badan hukum perdata yang ditetapkan oleh undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat dari seluruh masyarakat yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah tiga pilar utama BI, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua itu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kemudian yang ketiga itu adalah stabilitas sistem keuangan. Kemudian yang tujuan dan tugas BI itu adalah tujuan dalam hal ini tujuannya tuh uh, dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang dimaksud kestabilan rupiah ini adalah kestabilan terhadap nilai barang dan jasa dan nilai terhadap mata uang negara lain. Kita mulai sejarah BI pada abad ke-16. Pada tahun 1600, kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara dengan misi mencari rempah-rempah di Nusantara yang telah berdiri kerajaan-kerajaan yang memiliki mata uangnya sendiri. Selain itu, beredar mata uang asing seperti picis dari Tiongkok dan yang mendominasi peredaran uang pada saat itu. Kemudian pada tahun 1602, pembentukan maskapai dagang Verenigde Oost-Indische Compagnie yang dikenal sebagai VOC yang didirikan oleh Belanda untuk uh, mengatur sirkulasi keuangan di di Hindia Belanda, yaitu Indonesia sekarang. Kemudian itu tahun 1603. Tugas dari VOC ini untuk membuka perdagangan Nusantara sekaligus menghancurkan dominasi Portugis yang dimana pada saat itu Portugis sudah datang duluan ke Indonesia, lebih khususnya dia ke daerah Indonesia Timur seperti Ambon, seperti itu. Kemudian pada abad ke-17, bank pertama di Nusantara yang berdiri pada tahun 1746, bank pertama di Nusantara yang berdiri untuk menunjang kegiatan perdagangan pada tahun 1746 adalah Bank Van Coren. Bank ini memiliki tugas untuk memberikan pinjaman dengan jaminan emas, perak, perhiasan, dan barang berharga lainnya. Kemudian pada abad ke-18, eh, tahun 1818, penutupan Bank Van Coren akibat adanya krisis keuangan. Kemudian pada tahun 1828, pendirian The Javasche Bank yang nantinya menjadi cikal bakal Bank Indonesia pada tahun 1928, pemerintah Belanda memberikan semacam hak khusus, hak istimewaan kepada The Javasche Bank atau DJB untuk bertindak sebagai bank sirkulasi keuangan yang ada di Hindia Belanda pada saat itu. Dia juga memiliki kewenangan untuk mencetak uang gulden untuk di wilayah Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1830 untuk mengisi
kas negara Hindia Belanda yang kosong pada saat itu. Belanda akhirnya memperlakukan sistem tanah paksa atau kultur stilsil di Hindia Belanda. Penyimpangan implementasi sistem tanah paksa dituangkan oleh novel Max Havelaar karya Doris Dekker yang mengundang polemik kalangan masyarakat dan politikus di negara Belanda. Tahun 1870, liberalisasi ekonomi Hindia Belanda. Pemerintah Belanda akhirnya mengeluarkan Undang-Undang Agraria atau Agrariewet yang memperbolehkan pihak swasta untuk menanamkan modalnya pada sektor bisnis di Hindia Belanda. Kemudian pada abad ke-19, khususnya pada tahun 1942 pada masa kepemimpinan militer Jepang di Indonesia, DJB dilikuidasi dan tugas DJB sebagai Bank Indonesia itu digantikan oleh Nanpo Kaihatsu Ginko atau NKG, semacam bank sentralnya dari bank bank sentral dari Jepang untuk mengatur sistem keuangan atau pembayaran di Hindia Belanda pada situ. Kemudian pada tahun 1945, uh, pada saat itu kan apa, Indonesia itu terpecah di wilayah. Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia melalui Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Pada masa ini, NICA mendirikan kembali DJB untuk mencetak dan mengedarkan uang NICA. Uh, Hal ini bertujuan untuk mengacaukan ekonomi Indonesia yang pada saat itu masih awal merdeka dan tidak memiliki uang sendiri. Kemudian pada tahun 1949, pada konferensi meja bundar, dengan salah satu butir kesepakatan penting adalah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. Kedudukan RIS berada di bawah Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia menjadi bagian RIS. Kemudian pada tahun 1993 berdirinya pada saat berdiri Bank Indonesia, uh, pemerintah akhirnya pada saat itu menasionalisasikan DJB. Dan proses ini, pembelian saham DJB oleh pemerintah RI pada saat itu mencapai 97%. Kemudian pada masa ekonomi terpimpin, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep ekonomi terpimpin. Pada masa ini, Gubernur Bank Indonesia ditetapkan sebagai anggota kabinet dengan sebutan Menteri Urusan Bank Sentral, dan Dewan Moneter tidak berfungsi lagi. Jadi pada saat ekonomi terpimpin ini, Bank Indonesia ini masih menyatu dengan pemerintah. Jadi kebijakan juga mengikuti pemerintah. Jadi apa yang apapun kebijakan BI itu pasti dicampuri oleh urusan pemerintah. Kemudian pada tahun 1968, Bank Indonesia sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Pada tahun 1968, pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini mengembalikan tugas BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dan menggantikan status BI sebagai BNI unit 1. Yang kemudian tahun 1988 adanya deregulasi perbankan, akhirnya BI mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan dengan nama paket kebijaksanaan 27 Oktober 1988 yang lebih dikenal dengan Pakto 88 atau Pakto 27. Tahun 1997, krisis moneter Asia yang menerpa Asia pada saat itu, kita BI mengambil langkah-langkah kebijakan penanggulangan krisis seperti penerapan kebijakan floating exchange rate untuk nilai tukar, penutupan bank-bank yang bermasalah pada saat itu, dan restrukturisasi bank-bank yang tidak sehat, karena pada saat itu banyak kredit macet, bank-bank yang tidak sehat,
yang sudah tidak ada modal apa-apa untuk mengembalikan dananya kepada nasabah. Akhirnya pada saat itu BI itu menutup semua bank-bank yang bermasalah. Kemudian eh, pada tahun ini juga keluar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 ini, Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen dan tidak terikat terhadap pemerintah. Kemudian pada tahun 2004, pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pada tahun 2009, penegasan Bank Indonesia sebagai lender of the last resort, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang. 2011, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini yang mengalihfungsikan fungsi pengaturan yang sebelumnya dipegang oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia menjadi uh, uh, fungsi apa tuh fungsi fungsi pengawasan itu dilempar ke uh, OJK Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian ini adalah latar ke transformasi Bank Indonesia. Bank Indonesia itu memiliki cita-cita yang jangka panjang yang hendak diwujudkan atau dikenal dengan sebut visi misi. Selain visi, elemen yang penting lainnya adalah misi. Misi menentukan batas yang dimaksud dari aktivitas untuk mewujudkan visinya. Melalui keberadaan visi dan misi akan menginspirasi dan mendorong semua anggota BI atau organisasi untuk berfokus pada kesatuan tujuan. Yang pertama, arah strategis. Pertama, cinta BI. Untuk mencintai lembaga sepenuh hati, kecintaan akan membuat memberi yang terbaik bagi institusi yang tercermin dari kinerja yang baik pula. Kemudian yang kedua itu cinta ilmu atau kompetensi untuk terus belajar setinggi mungkin. Tak hanya ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan saat ini, melainkan ilmu yang diperlukan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Ilmu mayor atau yang ilmu secara luas diperkuat dan ilmu-ilmu minor yang kecil atau sedikit itu diperluas juga agar untuk kesempatan maju untuk lebih besar. Kemudian yang ketiga itu berpikir strategis, mengasah kemampuan strategis dalam hal ini tak hanya latar belakang dan bagaimana melaksanakannya, namun dari sisi konsepsi yang harus kuat untuk itu pekerjaan dalam waktu itu framework yang lebih baik agar agar pekerjaan dapat berjalan lebih efektif. Kemudian yang keempat itu memimpin perubahan agar setiap hari dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yang kelima itu adalah gaining commitment, kemampuan memobilisasi dan mendapatkan komitmen orang lain khususnya dalam tim yang dipimpin. Caranya adalah untuk memotivasi, untuk mengenai visi, strategi maupun program dan mengajak untuk melaksanakan. Kemudian yang keenam itu cinta Tuhan, BI atau BI religi, mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dengan beribadah dan bermeditasi sesuai dengan agama dan kepercayaan dianut. Kedekatan kepada Tuhan itu sendiri diimplementasikan pula dalam melaksanakan pekerjaan. Kemudian yang ketujuh itu cinta keluarga, menjaga harmonisasi keluarga agar pekerjaan kantor dapat dilaksanakan dengan baik tanpa beban. Kemudian pencapaian program BI pada IMF dan IMF WB Annual Meeting 2018, Indonesia terpilih sebagai tuan rumah IMF dan IMF WB IMF World Bank Annual Meetings 2018. Pertemuan ini merupakan pertemuan terbesar di dunia dalam bidang ekonomi dan keuangan yang menghadirkan
Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari 189 negara anggota sektor privat, akademisi, NGO, dan media. Keseluruhan total mencapai 15.000 dalam pertemuan tersebut. Kemudian adalah sistem informasi monitoring devisa terintegrasi seketika atau disingkat SIMODIS. SIMODIS menjadi salah satu langkah penguatan kebijakan devisa hasil ekspor DHE yang mengintegrasikan informasi ekspor dan impor dan menyinergikan kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia terkait ekspor dan impor secara seketika. Secara teknis, SIMODIS akan mengintegrasikan aliran dokumen, aliran barang dan aliran uang melalui dokumen ekspor dan impor dari Direktorat Jenderal Bea Cukai dan data NPWP dari Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian penguatan operasi moneter syariah melalui penerbitan suku bunga. Perluasan underlying aset penerimaan suku bunga Bank Indonesia atau SUKBI ini dapat menggunakan suku global yang dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai underlyingnya aset SUKBI. Selain itu terdapat penyempurnaan akad fasilitas simpanan bank syariah atau FASBIS yang sesuai dengan opini dari Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia yang semulanya menggunakan akad wadiyah menjadi akad jualah yang ketentuannya mulai berlaku pada 29 April 2019. Pendalaman melalui Indonesian Overnight Index Average Domestic Non-Delivered Forward DNDF atau disingkat DNDF. Bank Indonesia menerapkan ketentuan transaksi DNDF dalam rangka mewujudkan upaya meningkatkan stabilitas nilai tukar rupiah, mempercepat pendalaman pasar valuta asing domestik, dan memitigasi risiko nilai tukar rupiah. Penerimaan ketentuan ini ditujukan untuk memberikan alternatif bagi pelaku ekonomi dalam melakukan lindung nilai di pasar valuta asing domestik. Kemudian peraturan Bank Indonesia tentang rasio loan to value untuk kredit properti, rasio financing to value untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor dalam rangka mendorong berjalannya fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas keuangan. Bank Indonesia memutuskan menerapkan kebijakan makroprudensial lebih akomodatif di sektor properti melalui penyesuaian rasio loan to value, kredit properti, serta rasio financing to value untuk pembiayaan properti. Kemudian countercyclical capital buffer atau CCB merupakan tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga atau buffer untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan atau pembiayaan perbankan yang berlebih sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Kemudian penerlibatan ketentuan fasilitas likuiditas intrahari. Peraturan Bank Indonesia ini diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan sistem pembayaran yang lebih lancar, aman, efisien, dan andal. Yang salah satunya percepatan implementasi ini ketentuan mengenai kewajiban penyediaan dana yang cukup pada saat pengiriman instruksi settlement dana. Pada hal ini dilakukan untuk mencegah ada instruksi settlement dana yang delay atau telat yang akhirnya mendorong perlindungan nasabah itu sendiri dan menciptakan market disiplin. Kemudian penentuan UKA, uang kertas asing, adanya penyelarasan ketentuan terutama sanksi atas pelanggaran peraturan Bank Indonesia pembawaan UKA
Dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain aturan kepabeanan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengenai pembawaan uang tunai ke dalam dan luar daerah pabean Indonesia. Jadi pada saat pada saat wisata turis asing yang ingin masuk ke dalam Indonesia, pada saat custom check itu di bagian imigrasi, biasanya warga negara asing itu tanya apakah dia membawa uang membawa uang asing itu uh, di luar dengan uh, batas yang ditentukan oleh BI atau tidak, karena uh, jika jika lebih dari ketentuan oleh BI, biasanya uang itu akan dipertanyakan untuk apa digunakan di Indonesia jika lebih dari ketentuan oleh BI. Kemudian itu perluasan Local Currency Settlement atau LCS. Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, dan Bangko Sentral Filipinas and Bank of Thailand berkomitmen untuk mendorong kerangka kerjasama penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dalam mata uang lokal yang di kawasan dengan penandatangan 3 letter of intent. Jadi pada kebijakan ini akan uh, menguatkan masing-masing uh, mata uang negara masing-masing karena uh, contohnya jika Indonesia ingin melakukan hubungan bilateral untuk jual beli sesuatu, kita nggak usah perlu pakai uang asing kayak uang dolar, kita pakai uang masing-masing aja, kita langsung convert ke ringgit gitu aja, kita langsung bayar. Jadi kita menekan dominasi dari dolar tersebut, dominasi dolar tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah BI religi, untuk menciptakan SDM yang profesional, kompeten, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan berakhlak mulia. Salah satu yang dilakukan adalah menginternalisasi nilai-nilai religi di perilaku kerja sehari-hari. Kemudian kebersihan ibadah untuk institusi dan mendapatkan hikmah dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga pegawai dapat berkontribusi nyata optimal terhadap Bank Indonesia. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Apabila Anda berminat uh, untuk masuk program studi ilmu ekonomi, bisa hubungin nomor di sini. Untuk program reguler itu ada program biasa, program kelas biasa, reguler, dan program internasional atau IFIP. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.